Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Simvasyang Sutra Teratai, episode 1431. Menerapkan maha belas kasih secara luas, sabar dalam memberikan pertolongan dan perlindungan. Setelah membangkitkan ikrar agung untuk menjalankan praktik bodhisattva, hendaknya senantiasa menerapkan maha belas kasih secara luas. Sekiranya orang-orang tidak baik dengan kapasitas rendah, berusaha untuk memberikan masalah dan kesulitan atau mencelakai, kita tidak hanya harus menahankan hinaan mereka. Lebih lagi kita perlu memberikan pertolongan dan perlindungan pada mereka dengan metode terampil, membuat mereka merubah diri untuk menuju kebajikan dan berhasil memupuk berkah kebajikan yang tak terhingga. Marilah kita bersungguh hati memahami. Kita datang ke dunia membangkitkan tekad melatih praktik bodhisattva. Maka kita harus dapat menahankan dan bersabar. Tidak hanya bertahan dan sabar, kita juga harus membuka batin kita. Setiap saat, memaafkan dan berpengertian terhadap semua orang dan semua hal. Karena kita telah duluan memahami bahwa setiap orang di dunia adalah makhluk awam yang menderita. Siapapun adalah penuh kerisauan dan delusi. Inilah kehidupan. Kita harus selalu merasa bersyukur terhadap diri sendiri. Kita telah mendapatkan tubuh jasmani manusia. Sangatlah tidak mudah. Yang lebih sulit lagi adalah kita telah bertemu dengan Buddha Dharma, mendapatkan tubuh jasmani manusia, bertemu Buddha Dharma. Kemudian kita juga membangkitkan ikrar agung, telah memahami Buddha Dharma. Juga dapat memahami bahwa makhluk di dunia penuh penderitaan. Semua penderitaan ini adalah berasal dari karma yang kita perbuat karena ketidaktahuan. Karma apa yang telah dibuat pada masa lampau. Kita mengikuti kekuatan karma dari masa lampau, membawanya pada kehidupan sekarang. Sebab jodoh telah datang. Kita telah memahami Buddha Dharma. Kita harus bersedia menerimanya. Bersedia menerimanya. Bukankah lebih baik kita memahaminya untuk diri sendiri? Tidaklah betul. Kita telah memasuki Buddha Dharma, juga telah mendengarnya. Buddha sangat khawatir, mengkhawatirkan makhluk hidup yang banyak sekali. Sang Buddha mengharapkan muridnya untuk berhubungan dengan Buddha Dharma, memahami hubungan hukum sebab akibat, memiliki pemahaman yang baik terhadap orang, persoalan, dan benda. Setelah memiliki pemahaman yang baik, barulah mengerti bertoleransi, membuat batin diri sendiri agar tidak memiliki kerisauan lagi, mengerti untuk menghapuskan kerisauan batin. Harus mengalami kemajuan. Setelah menghapus kerisauan batin, tiada lagi perselisihan di dalam hidup. Sang Buddha mengajari kita untuk masuk ke dalam masyarakat. Kita harus membangkitkan tekad untuk berbagi perolehan batin kita. Kita juga memiliki kerisauan batin di masa lampau. Kita juga telah mempraktikkan Buddha Dharma. Kita dapat membagikan pengalaman ini dengan masyarakat banyak. Penderitaan yang dialami orang-orang, apakah adalah penderitaan yang terlihat jelas, ataukah penderitaan yang bersifat halus, penderitaan yang berat dan terlihat jelas, tidak terlepas dari bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, atau terlahir dalam kemiskinan dan kesulitan, atau penderitaan yang disebabkan oleh ketidakkekalan yang tiba-tiba, kemalangan dalam keluarga, perubahan masyarakat, dan sebagainya. Ini semua menciptakan penderitaan, dari kaya dan menjadi miskin, dari yang sehat menjadi sakit. Perubahan mendadak ini dan penderitaan dalam kehidupan manusia dapat ditemukan di mana-mana di dunia ini. Ketika kita berada di tengah orang banyak,
penderitaan apapun yang dialami, kita harus membangkitkan tekad dan harus membangkitkan ikrar agung. Buddha datang ke dunia ini adalah untuk membimbing kita agar dapat membangkitkan tekad seperti itu. Harapan Buddha yang belum terpenuhi adalah agar anak-anak Buddha dapat mengambil tanggung jawab dan memikul misi Tathagata dengan mewariskan tekad dan kebajikan Buddha agar dapat terus berada di dunia. Tugas ini bukan seorang diri, namun yang dibutuhkan adalah sekelompok bodhisattva, makhluk hidup yang banyak sekali. Dibutuhkan sekelompok besar orang yang bersedia melakukan hal ini, terus-menerus memberikan bimbingan dan pengabdian yang tanpa henti. Inilah ikrar agung bodhisattva, membangun ikrar agung dan melatih praktik bodhisattva. Setelah melatih praktik bodhisattva, kita harus selalu menerapkan maha belas kasih secara luas. Dharma yang telah kita terima, kita harus dapat menerapkan dharma ke dalam tindakan kita. Di antara sekian banyak makhluk hidup selain diri kita sendiri dan rekan sedharma, ajaran yang sama dan tekad yang sama dengan para mitra baji dan rekan sedharma, semuanya saling menyemangati satu sama lain sehingga dapat menerapkan dharma secara luas dan menerapkan maha belas kasih. Kita semua telah sangat jelas tentang dharma, bagaimana menerapkan maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Semua orang berkumpul bersama. Kekuatan kita, jika satu orang, maka kekuatan lebih kecil. Jika banyak orang yang berkumpul bersama-sama masuk ke kerumunan orang banyak, maka kekuatan ini akan besar. Bagaimana supaya Buddha Dharma dapat tetap berada di dunia? Hanya satu orang tidaklah cukup. Hanya kekuatan dari beberapa orang juga tidaklah cukup. Seperti di bulan Mei, 3 festival menjadi satu. Hari kelahiran Buddha, Hari Ibu, Hari Ceci. Bagaimana agar semangat ajaran Buddha dapat menyebar di dunia? Meskipun sedikit dari kita yang mengenal Buddha, tahu kapan Buddha datang ke dunia, apa tujuan Buddha datang ke dunia, dan apa yang Buddha lakukan di dunia. Kita tahu bahwa Buddha datang ke dunia. Apa kaitannya kelahiran beliau dengan kita? Beliau tidak berasal dari negara yang sama dengan kita. Untuk memperingati hari kelahiran yang maha tercerahkan, juga tidak ada kaitannya dengan kita. Buddha lahir di negara Kapilavastu, India, di mana negeri Kapilavastu sekarang tidak ada lagi. Zaman telah berubah, sekarang dinamakan Nepal. Satu orang suci telah lahir di tempat ini. Ini terjadi di tempat itu. Apakah ada hubungannya dengan kita di sini? Ada. Semangat dan filosofi beliau mencapai pencerahan demi para makhluk. Beliau melakukan pembinaan diri demi para makhluk. Karena beliau merasakan penderitaan hidup. Para makhluk adalah setara. Semua sama, lahir, tua, sakit, dan meninggal. Segala sesuatu yang ada di dunia ini juga memiliki prinsip kebenaran yang sama. Dimanapun orang berada, sama saja. Di kehidupan ini, hukum alam, semuanya adalah sama. Inilah kebijaksanaan agung dari orang yang tercerahkan. Beliau telah memahami kebenaran sejati ini. Jadi beliau menelusuri semua dharma. Kembali ke sumber dari hukum alam. Kehidupan manusia sama saja dengan kehidupan manusia lainnya. Kenapa bisa demikian tidak setara? Yang kaya begitu kaya. Kaya sampai seperti menikmati kehidupan semewah makhluk surgawi. Bagaimana dengan orang yang miskin? Miskin demikian menderita. Mereka tidak tahu kapan akan mendapatkan makanan berikutnya. Bahkan beberapa hari tidak makan satu butir beras sekalipun. Yang sakit sangat menderita. Hendak mati tapi tidak bisa mati. Hendak hidup tapi tidak bisa pulih kembali. Dalam jangka waktu yang panjang, mereka menanggung penderitaan yang tak tertahankan.
Mereka menderita siksaan akan kemiskinan, penyakit, dan disabilitas bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Ini adalah penderitaan yang luar biasa, seperti berada di neraka. Ada yang berada dalam keadaan sangat kaya, demikian boros, terlalu boros, demikian menguras sumber daya manusia, juga menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap kehidupan manusia dan sebagainya. Ini semua disebabkan oleh banyaknya perpaduan dari sebab dan kondisi pendukung di kehidupan manusia. Ini terakumulasi. Hal ini menyebabkan bencana di antara manusia, menyebabkan ketidakseimbangan batin manusia, pertikaian terang-terangan, atau beradu siasat diam-diam antara sesama manusia yang seperti ini, ataupun dari cinta kasih berubah menjadi menyalahkan, dari menyalahkan menjadi kebencian. Demikian mengakibatkan tragedi dalam rumah tangga, mengakibatkan pembantaian di tengah masyarakat, mengakibatkan antar negara, bencana akibat ulah manusia, kerusakan, dan lain sebagainya. Ini adalah aspek psikologis yang sangat sepele. Demikian terprovokasi. Sangat banyak ketidaksetaraan di dunia, mengakibatkan banyak bencana. Jika kita secara perlahan-lahan dengan tenang merenungkan, sangat banyak masalah diaktifkan oleh sebuah kerisauan dan ketidaktahuan. Prinsip kebenaran Sang Buddha, yaitu prinsip kebenaran yang maha sadar. Beliau dapat memahami akan sebab yang sangat kecil. Terlebih lagi sebab yang sangat kecil dan sepele ini telah mengguncang langit dan menggetarkan bumi, memberi dampak luar biasa. Selama banyak tahun penderitaan di dunia, prinsip kebenaran yang demikian, Sang Buddha dengan sebaik-baiknya menganalisa untuk kita, akan tetapi harus menyebarluaskan Dharma ini. Setiap orang dapat bersentuhan dengan Dharma, sehingga di India dan di Nepal mulai bergerak. Dharmanya menggetarkan hati manusia, menganalisa Dharma tersebut dengan teliti. Orang dengan kebijaksanaan yang tinggi juga telah menerima kebenaran sejati Sang Buddha. Semua orang mulai meyakini, telah diyakinkan oleh Sang Buddha, hati yang sombong dan angkuh tersebut telah dimusnahkan. Bersedia untuk melatih diri dengan sebaik-baiknya. Melatih diri dengan sebaik-baiknya telah menjadi cara bagi mereka untuk bagaimana menghapus kerisauan. Kerisauan batin sudah dikikis. Dharma Buddha sudah ditembus secara menyeluruh. Namun rasa takut akan dunia ini juga dipahami secara menyeluruh. Diri sendiri tidak berani mengambil tindakan. Takut diri sendiri bersentuhan dengan jalinan jodoh orang luar, kembali menciptakan benih lagi. Jika tidak hati-hati, dia bisa tercemar. Sangat tidak mudah telah sepenuhnya membersihkan batin diri sendiri. Sifat hakiki tatata diri sendiri sudah ditemukan dan kembali ke jalan yang sedemikian adanya sudah sangat jelas. Oleh karena itu, dia sangat takut dan tidak mau tercemar lagi. Oleh karena itu, dia hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Sang Buddha bisa khawatir. Orang-orang yang sudah tersadarkan melalui kondisi luar, mereka telah menerima Dharma. Batin juga sudah terbuka. Kondisi di luar semuanya adalah prinsip kebenaran. Oleh karena itu, Paticca Buddha melalui hubungan dengan kondisi luar, diri sendiri bisa tersadarkan secara alamiah. Praktisi yang begini, mereka hanya mau memberi manfaat bagi diri sendiri, menutup Dharma dari orang lain. Dharma. Usia Sang Buddha semakin lama juga semakin tua. Dharma hanya menggapai sebagian kecil orang ini. Pada masa zaman Sang Buddha, orang-orang ini dekat dengannya, sudah memahami Dharma, juga memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh. Namun mereka demikian menutupi diri sendiri. Sang Buddha khawatir. Oleh karena itu, tidak bisa tidak membuka kembali Dharma Agung. Sutra teratai ini adalah memberi manfaat bagi diri sendiri, juga harus memberi manfaat bagi orang lain.
Dia segera membabarkan Dharma Agung ini, agar para murid-murid ini dapat membuka pintu batin yang menutupi diri mereka sendiri. Dengan Dharma terjun masuk ke kerumunan masyarakat dan berbagi kepada setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang dapat melihat Buddha Dharma di dunia ini. Para praktisi di dunia hendaknya membabarkan Dharma demi dunia ini. Para praktisi di dunia bukanlah untuk dilihat orang ataupun diberi persembahan oleh orang lain. Bukan, para praktisi hendaknya membantu dan memberi manfaat pada semua makhluk. Hendaknya memberi pengaruh positif di kehidupan mereka dan mengembangkan jiwa kebijaksanaan mereka. Hendaknya menyemangati mereka, sehingga mereka dapat menggunakan kehidupan mereka. Tubuh kita adalah sarana pelatihan diri. Setiap orang hendaknya dengan segera menggunakan tubuh di kehidupan sekarang, menggenggam jalinan jodoh untuk menciptakan berkah, menyelamatkan dan mencabut penderitaan semua makhluk, dan menerapkan belas kasih secara luas. Menerapkan belas kasih secara luas ini tidak hanya dapat dilakukan oleh monastik, tetapi dapat dilakukan oleh semua orang. Setiap orang dapat melakukannya. Bodhisattva tidak hanya monastik yang dapat disebut sebagai bodhisattva. Tentu saja, ada juga biku bodhisattva, yang adalah bodhisattva yang melakukan pelatihan murni. Akan tetapi, mayoritas bodhisattva yang sebenarnya adalah kumpulan bodhisattva yang berada di masyarakat. Oleh karena itu, para praktisi hendaknya masuk ke masyarakat. Setiap orang adalah setara. Kita hendaknya membimbing dan menyadarkan mereka semua. Kita hendaknya membantu mereka memahami bahwa tubuh mereka dapat menjadi kereta lembu putih yang besar. Semua orang dapat mengangkut para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Dari tempat ini diangkut atau dibawa ke tempat itu. Tubuh setiap orang adalah sebuah perahu welas asih. Semuanya adalah sebuah perahu. Kapten perahu ini, dia dapat menggunakan perahu ini untuk mengangkut sangat banyak orang. Dari pantai sini dapat menuju sampai pada pantai seberang. Kapten perahu ini, nakoda, dia sendiri hendak bergerak maju ke depan. Dia juga dapat membawa orang untuk bergerak maju ke depan. Jadi, tubuh setiap orang layaknya seperti sebuah perahu. Batin setiap orang adalah nakoda kapal itu. Asalkan Anda menggerakkan sifat hakiki di dalam batinnya, maka setiap orang akan memiliki sebuah perahu welas asih yang bisa digunakan sendiri. Setiap orang memiliki sebuah kereta lembu putih yang besar. Dia sendiri dapat mengemudikannya. Dia sendiri bisa mempergunakan baik itu keretanya sendiri ataupun perahunya sendiri. Sarana yang bisa membawa orang dapat membawa sangat banyak orang menuju ke pantai seberang. Ini adalah bodhisattva yang membangkitkan ikrar agung. Dapat hendaknya senantiasa menerapkan maha belas kasih secara luas. Setiap orang memiliki cara. Karena sifat hakiki yang demikian adanya yang dimiliki oleh setiap orang adalah nakoda yang paling baik. Setelah mendengarkan Dharma, menggerakkan kemampuan nakoda ini. Sekarang tubuhnya sepenuhnya adalah sarana pelatihan diri. Dapat membawa orang menuju ke pantai seberang. Kita semua orang memiliki kemampuan ini, yaitu menerapkan maha belas kasih secara luas. Kita harus membangun ikrar agung. Kita harus membangkitkan tekad bodhisattva, mempraktikkan jalan bodhisattva secara nyata. Asalkan bisa demikian, kita masuk ke kerumunan orang banyak juga dapat menerapkan maha belas kasih secara luas. Bukan hanya kita sendiri yang menerapkan secara luas. Setiap orang juga dapat membangkitkan tata ini untuknya menggunakan tubuhnya untuk masuk ke tengah kerumunan orang banyak. Sehingga sekiranya orang-orang tidak baik dengan kapasitas rendah, berusaha untuk memberikan masalah dan kesulitan atau mencelakai. Jika bertemu dengan para makhluk awam, atau yang kapasitasnya rendah, saat kita sedang mempraktikkan ajaran kendaraan besar dan hendak memasuki kerumunan orang banyak, akan ada orang yang berlaku tidak baik.
Karena kapasitasnya tidak sanggup untuk menerima, maka dia akan timbul niat untuk memfitnah. Jika kita bertemu dengan orang yang sangat tidak tahu aturan, senantiasa berusaha untuk menyulitkan kita, serta mencelakai dan melukai kita, orang yang demikian, kita hendaknya bertoleransi dan pengertian, penuh rasa syukur dan menghormati, berlapang dada dan mengalah kepadanya. Demikian akan bisa kita lewati. Terhadap orang-orang seperti ini, bukan hanya harus bersabar, kita juga harus lapang dada kepada mereka. Tidak peduli bagaimana mereka terhadap kita. Jika ada masalah timbul padanya, kita tetap akan membantu dan melindungi mereka. Membantu dan melindungi mereka dengan metode terampil, seperti ketika berhadapan dengan masalah di luar. Jika ada yang melukai tubuh kita atau bertabrakan dengan kita mungkin terluka karenanya. Akan tetapi orang tersebut juga menghadapi masalah yang cukup besar. Yang paling penting, kita hendaknya terlebih dahulu menolongnya, segera menolongnya. Ada orang yang demikian, di mana dirinya dilukai, tetapi saat di pengadilan, dia memohon keringanan untuk terdakwa. Juga ada orang yang demikian, membalas kebencian dengan kebajikan. Orang yang demikian tidak sedikit. Ini adalah hati yang berlapang dada. Ini yang disebut dengan hati yang jujur dan lurus. Dalam segala hal bisa memaafkan orang lain. Modal kebajikan dalam batin kita harus dijaga dengan baik. Bagaimanapun dia memperlakukan kita, dikala dia membutuhkan kita tetap harus membantunya. Dirundung dia pun kita tidak perhitungan. Saat dia membutuhkan kita juga tetap akan membantunya, menolong dan melindunginya, membalas kebencian dengan kebajikan. Kita tidak hanya harus menahankan hinaan mereka, terlebih lagi kita perlu memberikan pertolongan dan perlindungan pada mereka dengan metode terampil. Demikianlah kita menolong mereka, maka membuat mereka merubah diri untuk menuju kebajikan dan berhasil memupuk berkah kebajikan yang tak terhingga. Kita bukan hanya menolong nyawa mereka saja, kita juga harus membimbing mereka. Membimbing mereka agar mengubah diri dari keburukan, menjadi orang yang baik hati. Bahkan, membantu dia agar untuk menciptakan berkah, agar berhasil memupuk berkah kebajikan yang tak terhingga. Ini mestinya dapat dipahami semua orang. Bila kita dapat melihat segala sesuatu dengan pikiran terbuka, tiada persoalan apapun yang membebani pikiran kita. Pikiran kita akan sangat terbuka luas, asalkan kita berikrar agung dan membangkitkan hati bodhisatwa. Dengan sendirinya, pikiran kita akan sangat terbuka. Bukan hanya kita dapat mengikis kerisauan, kita juga bisa membimbing orang lain agar mengembangkan jiwa kebijaksanaan mereka, membangkitkan kemampuan terpendam mereka akan dharma. Kita harus membantu mereka untuk segera dapat mengabdikan diri agar berhasil memupuk berkah kebajikan yang tak terhingga. Kita mesti mempraktikkan dan mengakumulasi berkah, menggenggam momen dari kehidupan sekarang. Kita tidak bisa menunggu hingga kehidupan mendatang. Kita mesti melakukan meski usia sudah lanjut. Bukan berarti usia lanjut lalu bersikap santai saja. Dalam kehidupan ini, setelah menerima dharma, karena kita memiliki wujud tubuh ini, memahami prinsip kebenaran, kita mesti menggerakkan perahu weras asih untuk mengantarkan para makhluk. Hal ini sudah benar. Demikianlah kita menyebarkan dharma. Kita mesti berikrar agung untuk menerapkan maha belas kasih secara luas. Ini sangat penting. Harap semua orang memperhatikan dengan serius. Bersabar artinya ketika berada dalam kondisi buruk, seperti menghadapi hujatan, caci maki, atau hal yang merugikan. Mampu tetap menahankan dengan tenang, batin tiada amarah kebencian. Bersabar artinya ketika berada dalam kondisi buruk. Ada kondisi luar yang demikian, barulah kita harus bersabar. Seperti menghadapi hujatan,
caci maki, atau hal yang merugikan. Kita harus senantiasa menjaga batin kita dengan sangat damai, karena kita sekarang adalah di bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tidak peduli apakah menggunakan badan jasmani atau tindakan untuk melukai kita, ataupun menggunakan ucapannya untuk melukai kita, kita harus bersabar terhadap semuanya. Bersabar di dalam batin kita, ataupun kita telah membangkitkan hati bodhisattva. Kita juga membutuhkan kesabaran ini. Kesabaran ini karena telah dilukai olehnya. Kita bukan saja harus bersabar, kita juga harus menciptakan berkah lagi. Menciptakan berkah agar dia memiliki kesempatan, juga dapat menyempurnakan sebab dan kondisi keberkahan. Ini adalah pembinaan diri yang harus kita lakukan. Kerisauan kita semuanya telah murni, tidak ada delusi, sehingga kita melihat orang-orang semuanya adalah setara. Dengan kondisi batin demikian untuk melakukan praktik bodhisattva. Jika batin masih tercemar, maka pikiran kita akan tergerakkan. Mengapa saya melakukan hal demikian lagi? Saya sudah melakukannya sampai sedemikian. Anda masih belum bisa memahaminya. Aduh, lebih baik kembali saja, menyerah sajalah. Apakah kita demikian? Tidak boleh. Kita harus menggerakkan, memasukkan dharma ke dalam batin, harus menjalankannya, menerapkan maha belas kasih secara luas. Dengan baik membangkitkan nakoda kapal dalam batin setiap orang. Pengemudi itu seluruhnya memanfaatkan tubuh dari kehidupan saat ini. Ini adalah yang paling realistis. Semua orang membimbing semua orang. Ini adalah tujuan kita, panggilan jiwa bodhisattva, sehingga kita sebelumnya telah mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, karena naskah sebelumnya sangat penting, diulang kembali kemudian dilafalkan lagi. Sehingga pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya. Berkata dalam bentuk syair, sekiranya seseorang ingin membabarkan sutra ini, hendaknya melepaskan pikiran penuh kedengkian, amarah, keangkuhan, penyanjungan, tipu daya, kecurangan, dan kepalsuan, serta senantiasa menjalankan praktik yang sesungguhnya dan lurus. Sutra Teratai Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Sesungguhnya dan lurus ini adalah jalan bodhisattva kita, hati bodhisattva. Akar kebajikan ini, itulah sesungguhnya dan lurus. Jalan pencerahan agung adalah lurus. Saya juga ada menyampaikan ke semua orang kemarin bahwa kita harus bersungguh hati, tidak merendahkan orang lain, memperlakukan semua orang sama, semua orang setara, tidak merendahkan orang lain, atau terlibat diskusi tanpa guna terhadap dharma, tidak menimbulkan keraguan dan penyesalan pada orang-orang dengan mengatakan kalau engkau tidak akan pernah mencapai kebudaan. Sutra Teratai Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Dharma yang disampaikan adalah jujur. Tidak ada pembicaraan tidak bermanfaat. Bukan hanya sekedar mengatakannya. Namun yang disampaikan adalah yang memang harus disampaikan. Oleh sebab itu, tidak menimbulkan keraguan dan penyesalan pada orang-orang. Jika Anda tidak menjelaskan kepadanya secara jelas bahwa Dharma tidak sekedar mendengarkan. Dharma adalah hal yang bisa kamu lakukan. Itulah yang disebut Dharma. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka hanyalah seperti bunga-bunga kosong yang berjatuhan. Tidak ada gunanya. Dharma adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mengajari Anda melakukannya dan menuntun Anda. Mengajari Anda untuk berjalan di jalan pencerahan yang besar dan lurus. Engkau tidak akan pernah mencapai kebudaan karena keraguan dan penyesalannya. Mengapa kamu ingin menuntun saya? Mengapa kamu ingin membimbing saya?
Mungkin dia mempunyai keraguan dan penyesalan seperti ini di hatinya. Kita harus menggunakan cara lain agar dia dapat bersuka cita dan mau membiarkan kita menggandeng tangannya. Inilah cara yang harus kita gunakan. Naskah sutra selanjutnya berbunyi, Putra Buddha ini dalam membabarkan Dharma, senantiasa lembut dan sabar, penuh welas asih pada semuanya dan tidak pernah memunculkan hati malas. Para bodhisattva agung dari 10 penjuru, karena menaruh iba pada para makhluk, makanya mempraktikkan jalan. Hendaknya membangkitkan rasa hormat dan berpikir, ini adalah guru agungku. Sutra Teratai bab 14, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita hendaknya melatih kewelas asian yang setara. Kita mesti bersungguh-sungguh dalam praktik ini. Kita mesti melenyapkan kerisauan kita dengan jelas. Paham bahwa kita tidak boleh membiarkan kerisauan menodai kita lagi. Kita hendaknya bebas dari keraguan dan delusi. Kita mesti maju dengan satu niat pikiran dan mulai mempraktikkan kewelas asian yang setara. Kita mesti memperlakukan orang lain sebagaimana kita mengharapkan perlakuan dari orang lain terhadap kita. Ketika kita tidak ragu akan diri sendiri, kita juga tidak ragu akan orang lain. Karena keraguan bisa melukai diri kita sendiri dan melukai hubungan kita. Kita hendaknya tidak terlalu mengasihi orang lain ataupun membenci orang lain. Kita tidak boleh memiliki ini. Batin kita hendaknya setara. Inilah tujuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita mesti melatih praktik ini. Bila kita melatih praktik ini, maka Dharma akan seperti bunga yang jatuh dari langit. Meskipun kuntum bunga surgawi bertebaran dari langit, biarpun indah, bunga-bunga ini tidak bisa digunakan. Kita mestinya melatih kewelas asian yang setara. Dharma ini adalah jalan yang kita tapaki. Di masa lalu, saya sering berkata kepada semuanya, sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Kita membentangkan jalan ini dengan Dharma, agar kita bisa selangkah demi selangkah berjalan maju ke depan. Dharma perlu digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita hendaknya menjalankan praktik dari kewelas asian yang setara. Dengan begini barulah kita ada pencapaian. Barulah kita bisa melenyapkan kerisauan. Kemudian barulah kita bisa melenyapkan keangkuhan dan kesombongan. Dengan menjalankan praktik dari kewelas asian yang setara, dapat menghapus keangkuhan dan menapaki jalan dari yang sesungguhnya, dan lurus, lembut dan sabar. Makanya tiada kesulitan dari rintangan. Ini adalah praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Keangkuhan harus dilenyapkan, menapaki jalan dari yang sesungguhnya dan lurus, lembut dan sabar. Kita harus dengan baik menggunakan Dharma dalam menjalani hidup. Praktik ini adalah praktik nyata yang harus kita lakukan. Metode dalam menjalani hidup. Batin kita harus yang sesungguhnya dan lurus. Sangatlah sederhana, sangat berbudi luhur, sangat sederhana dan tidak rumit. Namun, kita harus sangat berbudi luhur, jalan yang lembut dan sabar. Kita perlu menapaki jalan yang seperti ini. Ini dinamakan tiada hambatan rintangan, karena hati kita sendiri tidak dirintangi oleh diri kita sendiri. Kita sangat bersuka cita saat melihat orang-orang. Kita melihat semua orang itu adalah setara. Kitalah yang harus melindungi mereka. Kita perlu menginspirasi mereka, supaya sarana pelatihan diri yang dimiliki mereka dapat memiliki keterampilan dalam mengemudi, membawa supaya mereka sanggup membawa kapal welas asih, membawa kereta lembu putih yang besar, menuju ke arah yang tepat. Itu adalah tujuan dari kita. Semoga setiap mobil, setiap sarana pelatihan diri, semuanya bisa berfungsi efektif, menunjukkan kemampuannya. Ini adalah harapan dari kita semua, untuk terbebas dari hambatan dan rintangan. Putra Buddha ini dalam membabarkan Dharma,
senantiasa lembut dan sabar. Seandainya mampu secara terampil menerapkan batin sedemikian rupa, ini dinamakan putra Buddha membabarkan dharma, senantiasa lembut dan pandai bersabar. Demikianlah hubungan antar kita sesama. Agar dia tidak membuat kita menjadi marah dan mengikuti kehendak kita, kita harus berusaha sedaya upaya tidak membuatnya marah. Kita harus menuruti kehendaknya. Maka itu mengapa Sang Buddha memberikan ajaran harus menyesuaikan dengan kapasitas. Mengapa Sang Buddha harus menunggu kesempatan baru membabarkan ajaran kendaraan besar dalam waktu yang sangat terbatas. Usia Sang Buddha pada ketika itu tidak bisa lagi tidak membabarkan ajaran ini. Harus dibabarkan dengan jelas. Dikatakan dengan jelas, maka itu haruslah demikian. Dengan batin yang penuh kesabaran mendampinginya dan mendidiknya, selaras dengan akar kapasitasnya, kemudian membawanya ke sini, maka harus senantiasa lembut dan sabar. Maka seandainya mampu secara terampil menerapkan batin sedemikian rupa, ini dinamakan putra Buddha membabarkan dharma. Harus menerapkan batin demikian, membimbingnya dengan kesabaran. Maka putra Buddha membabarkan dharma dengan wujud penampilan memperlihatkan kepadanya dengan tindakan nyata. Dengan keteladanan ini, membabarkan ajaran kepadanya dengan lisan. Jika tidak berhasil dengan lisan, kita menunjukkan kepadanya dengan tindakan nyata. Apa daya, dalam kehidupan kita sepertinya inilah memberikan pengajaran kepada orang. Maka senantiasa lembut dan pandai bersabar. Dalam proses pembelajaran, senantiasa harus menggunakan kesabaran ini. Kita harus dapat mempertahankan niat pikiran ini. Jika tidak, untuk dapat memberikan pengajaran akan sangat sulit. Penuh welas asih pada semuanya dan tidak pernah memunculkan hati malas. Dikarenakan timbul hati cinta kasih terhadap semua makhluk, maka memberikan kebahagiaan pada mereka. Dikarenakan timbul hati belas kasih, makanya mencabut penderitaan dan kerisauan dari mereka. Senantiasa tekun demi para makhluk, tidak pernah memunculkan hati kendur dan malas. Selalu harus welas asih, penuh welas asih pada semuanya. Dikarenakan timbul hati cinta kasih terhadap semua makhluk, memberikan dia kebahagiaan. Terlebih dahulu beradaptasi dengan kapasitas mereka, membuat dia sukacita. Cinta kasih ini adalah membuat dia bahagia dulu. Kemudian, dikarenakan timbul hati belas kasih, makanya mencabut penderitaan dan kerisauan dari mereka. Ada yang sudah bahagia, maka biar dia tetap bahagia. Sehari-hari membuat dia mendengarkan dharma, mendengarkan sampai penuh sukacita dalam dharma. Kerisauan muncul lagi. Harus dengan cara apa membuat dia melenyapkan kerisauan? Kembali pada sukacita dalam dharmanya. Ada orang yang mendengarkan. Setelah mendengar, tidak cukup. Bawa dia untuk mempraktikkan. Setelah mempraktikkan, metode sangat terserap ke hati. Menjadi sangat mahir dalam menggunakannya. Saya sangat sukacita. Ini membuat dia semakin bahagia. Tiada kerisauan. Penderitaan di dunia sangat banyak. Penderitaan yang berat ataupun penderitaan yang halus. Penderitaan yang sangat berat, yaitu apa yang sudah dibicarakan di awal. Ada bencana alam, ada petaka akibat ulah manusia, ada perubahan terus dalam ketidakkekalan. Ini semua adalah penderitaan yang sangat nyata terlihat. Ada yang merupakan penderitaan yang halus. Jelas-jelas dia sangat beruntung. Tapi dalam hatinya ada begitu banyak kerisauan dan penderitaan yang tidak diketahui orang. Semua ini adalah butuh mempraktikkan welas asih secara luas. Kita harus dengan welas asih, dengan metode dikarenakan timbul hati belas kasih, makanya mencabut penderitaan dan kerisauan dari mereka. Senantiasa tekun demi para makhluk dan tidak memunculkan hati kendur dan malas. Kita harus benar-benar tekun. Jadi para bodhisattva agung dari 10 penjuru.
Karena menaruh iba pada para makhluk, makanya mempraktikkan jalan. Para bodhisatwa agung dari dunia-dunia di 10 penjuru, karena menaruh iba kepada para makhluk, makanya melangkah di jalan welas asih. Karena para bodhisatwa dari 10 penjuru menaruh iba pada para makhluk, maka dari itu kita harus dengan kesungguhan hati mempraktikannya dalam tindakan nyata. Karena kita berada dalam dunia dari 10 penjuru. Bagaimana bisa satu orang menjelajahi dunia dari 10 penjuru? Inilah yang dikatakan sebelumnya. Buddha seorang diri tidaklah cukup. Maka beliau meminta kepada semuanya, kepada semua murid-muridnya untuk membangkitkan tekad mereka. Di setiap tempat harus memiliki niat pemikiran yang sama. Di saat para kelompok bodhisatwa masuk ke dalam masyarakat, kita harus seperti ini. Barulah dapat mengarahkan seluruh bodhisatwa di dunia 10 penjuru. Ini tidak hanya pada satu tempat saja, sama halnya dengan perayaan pemandian Rupang Buddha. Kita dapat melihat bahwa ada berapa banyak orang, berapa banyak negara, yang dimana semuanya berpartisipasi dalam 3 acara menjadi satu. Dan merayakan kelahiran Sang Buddha, merayakan hari peringatan Ceci, merayakan hari ibu. Ada berapa banyak negara, dari yang negara paling kaya hingga negara paling miskin. Lebih dari belasan negara berbeda, dari timur, barat, selatan, dan utara. Di saat yang bersamaan dapat turut merayakannya. Inilah yang dapat kita buktikan dengan jelas. Para bodhisatwa agung dari dunia di 10 penjuru muncul pada saat yang sama, di mana itu ialah kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Simbol tersebut juga memiliki keindahannya masing-masing. Demikianlah para bodhisatwa ini berkumpul. Begitu banyak dari mereka dan orang-orang yang mereka ajar, mereka sangat tertib, baik itu donatur atau anggota masyarakat. Berbagai macam orang berkumpul untuk melakukan pembandian Buddha, sangat teratur. Bukankah ini adalah para bodhisatwa agung dari dunia-dunia di 10 penjuru, karena menaruh iba kepada para makhluk, menapaki jalan welas asih. Ini awalnya dikatakan tidak terlihat, namun teknologi sekarang, bodhisatwa ceci kita ini, bodhisatwa dunia telah menjadi terkenal dan terlihat. Dharma terkondisi telah diperluas hingga seperti ini. Dengan dharma terkondisi, demikianlah memiliki satu kesempatan untuk mengumpulkan, dapat melihat seperti ini. Dharma terkondisi ini adalah dharma terkondisi kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Adalah orang yang melakukannya, orang-orang yang membentangkan jalan, dharma terkondisi. Dharma terkondisi ini meliputi dharma tak terkondisi. Setelah orang-orang ini selesai melakukannya, semua bersuka cita, penuh sukacita dalam dharma. Kemudian berakhir dan menunggu tahun depan, waktu, ruang, dan hubungan antar sesama. Mereka kembali berkumpul. Seperti demikian, setiap orang bersungguh hati menenunnya. Ini disebut jalan bodhisatwa. Dapat dengan sangat teratur, kita dapat melihatnya, bukan tidak terlihat. Maka kita bersungguh hati untuk menghayati prinsip kebenaran ini. Selanjutnya bagian naskah ini terhadap para Buddha Bagawan, berpikir bahwa mereka adalah para ayah yang tiada tara, menghapus pikiran angku dan membabarkan dharma tanpa rintangan. Demikianlah praktik ketiga yang mana orang bijak seharusnya menjaga sepenuh hati menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, akan dihormati oleh para makhluk yang tak terhingga. Sutra Teratai Bab 14. Praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Itulah orang bijak, orang yang memiliki kebijaksanaan. Orang bijak menjaga mulut layaknya botol tertutup, mengamankan pikiran layaknya benteng kota, melindungi para makhluk layaknya anak sendiri, menghormati Buddha layaknya ayah sendiri, satu batin dalam kedamaian dan kebahagiaan.
3 karma dalam kemurnian. Dengan mampu mempraktikkan jalan ini, siapa yang tidak mengasihi dan menghormatinya? Inilah orang bijak. Inilah bodhisattva. Kita harus berbicara yang benar, bukan banyak berbicara tentang perdebatan yang tidak penting, kata-kata yang tidak masuk akal. Kita harus menjaga karma ucapan. Oleh karena itu, disebut menjaga mulut layaknya botol tertutup. Jika kita ingin mengekspresikan sesuatu, harus sangat tepat. Pada saat diperlukan, kita baru akan menuangkan isi botolnya. Prinsip yang sama, kita harus menjaga niat kita. Jika niat kita terpencar, kita seperti pintu gerbang, diserang masuk oleh orang lain. Oleh karena itu, kita menjaga niat kita seperti sebuah kota. Kota adalah melindungi negara ini. Kita harus bersungguh-sungguh melindungi kondisi batin kita dengan baik. Melindungi para makhluk layaknya anak sendiri. Kita melindungi para makhluk, sama seperti melindungi anak. Kita menghormati Buddha, sama seperti menghormati ayah. Jika bisa seperti ini, tubuh, ucapan, pikiran dapat jaga dengan baik, membangkitkan rasa hormat. Kita mempunyai 4 jenis pelatihan diri. Rasa hormat, praktek dengan penuh hormat. Jika dengan demikian, Buddha adalah guru pembimbing besar kita, juga adalah ayah pengasih kita. Oleh karena itu, kita harus menghormati. Dengan demikian, batin kita selamanya damai dan bahagia. Tidak ada penderitaan. 3 karma dalam kemurnian. Dengan mampu mempraktikkan jalan ini, siapa yang tidak mengasihi dan menghormatinya? Jika kita bersungguh-sungguh menapaki jalan ini, bersungguh-sungguh melatih diri dan melakukannya, maka orang lain tidak akan mengganggu kita. Pikiran kita tidak akan ada kerisauan. Semua akan menghormati kita dengan begitunya. Jadi, selanjutnya dikatakan, terhadap para Buddha Bagawan, berpikir bahwa mereka adalah para ayah yang tiada tara. Menghapus pikiran angku dan membabarkan dharma tanpa rintangan. Artinya, terhadap para Tathagata, yaitu para Buddha, timbul pemikiran kalau mereka adalah ayah dengan kewelas asian yang tiada tara. Terhadap para Buddha Bagawan, berpikir bahwa mereka adalah para ayah yang tiada tara, menghapus pikiran angku dan membabarkan dhamma tanpa rintangan. Terhadap para Tathagata, timbul pemikiran kalau mereka adalah ayah dengan kewelas asian yang tiada tara. Hendaknya menghapus segala pikiran sombong dan angku, terampil dalam membabarkan intisari dari dharma dengan kondisi pendukung yang tiada rintangan. Ayah kita memberikan kehidupan. Ayah mengajari kita dan membantu kita untuk sukses. Apakah ini tidak benar? Buddha adalah ayah penuh kasih sayang bagi jiwa kebijaksanaan kita, sehingga kita harus bersyukur. Jadi, hendaknya menghapus segala pikiran sombong dan angku. Kita harus menghapus semuanya. Jika tidak, segala pikiran sombong akan tetap ada. Ini akan sangat sulit untuk kita. Mereka terampil dalam membabarkan intisari dari dharma dengan kondisi pendukung yang tiada rintangan. Jika kita bisa seperti ini akan baik untuk orang lain dan diri kita sendiri. Kita akan terbebas dari rintangan. Jadi, demikianlah praktik ketiga yang mana orang bijak seharusnya menjaga. Ini adalah praktik ketiga, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Inilah artinya, semua orang bijak hendaknya menjaga dengan hati-hati, senantiasa menyimpan perasaan sayang dan melindunginya. Demikianlah praktik ketiga. Orang bijak seharusnya menjaga. Ini adalah praktik ketiga, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Inilah artinya, semua orang bijak hendaknya menjaga dengan hati-hati,
senantiasa menyimpan perasaan sayang dan melindunginya. Jika kita bisa demikian, bukankah akan sangat bahagia? Kita sepenuh hati menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, akan dihormati oleh para makhluk yang tak terhingga, dengan memusatkan satu batin pada praktik menakjubkan, penuh kedamaian dan kebahagiaan, akan senantiasa dihormati oleh para makhluk yang tak terhingga. Kita seharusnya sangat jelas. Naskah sutra demikian, semua orang bersatu hati, maka kita setiap orang akan merasa damai dan bahagia. Di jalan bodhisattva ini, seringkali kita bisa membabarkan dharma demi para makhluk yang tak terbatas dan dihormati oleh mereka. Ini adalah maksud yang bisa kita gunakan. Sehingga praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran ke depan demikian. Naskah sutra bagian ini mulai dari praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari ucapan, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari tubuh, praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan dari pikiran. Kita bisa senantiasa membawa kebahagiaan kepada setiap orang. Bukankah ini tujuan dari kita melatih diri? Sehingga saudara sekalian, melatih diri sangatlah sederhana. Dharma berada di sekitar kita. Ketika Dharma ada di sekitar kita, asalkan kita dengan satu niat pikiran. Satu niat pikiran kita lapang dan luas. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Asalkan kita dengan hati penuh tulus untuk menggerakkan arah batin setiap orang, menggerakkan sarana pelatihan diri setiap orang. Semua orang bisa bersama membimbing para makhluk menuju daratan seberang. Bukankah semua juga akan sangat sukacita? Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.